Ya, akhir pekan nanti akan ada terjadi duel antara kedua tim dimiliki oleh Sultan Arab dan juga Sultan Uni Emirat Arab ya, sama-sama Timur Tengah, tapi yang satu masih sultannya masih agak-agak main low profile, mungkin diem-diem dia nggak pengen keuangannya kelihatan, masih low profile, sementara lawan Sultan Emirat Arab yang sudah jor-joran tapi juga sebanding dengan pengeluarannya, hasilnya pun juga sudah oke, dan income-nya pun juga dia menunjukkan dari sisi keuangannya sejauh ini juga sangat bagus ya. Dan kita sebelum mereview nanti akhir pekan ini, review dulu lah nanti di kemarin partai City lawan Sevilla Super Cup Piala Super Eropa, yang gue cukup kaget secara hasil kok bisa cukup ketat ya, walaupun mungkin dari dalam perjalanannya City lebih dominan dari megang bola dan juga peluangnya. Dan Cole Palmer menjadi man of the match, berarti ada sesuatu yang aneh dari City. Iya, Cole Palmer ini menarik ya kalau lihat dia ada di tim ini dan perannya bagi tim ya. Dia golin di Comshield ya. Dia juga golin di sini dan dia memberikan dia kayak Riyad Mahrez 2.0 aja mainnya, kayak motong ke dalam nembak. Badannya gede banget. Tapi itu dia perbedaan dia. Dia badannya gede. Dia lebih kuat di udara dan dia tuh sebenarnya ngotot tahun ini untuk dapat kesempatan di timnya Pep kan. Karena si Pep bilang optionnya adalah kalau dia nggak akan di loan, kalau dia pergi dia akan dijual. Sementara Palmer ini dia pinginnya stay tapi main. Nah dia ngasih semacam ultimatum lah. Dan menurut gue nih orang berani juga dia ngomong kayak gitu ke Pep. Karena dia bilang kalau City sampai beli satu pemain lagi ofensif, which is bisa jadi Paqueta, si Lucas Paqueta, dan Moyes minggu lalu confirm bahwa City emang udah ngasih bid buat dia tapi belum diterima karena valuation-nya masih jauh. Kalau misalnya ada Lucas Paqueta masuk, Cole Palmer cabut. Dan menurut gue ini berani dari sisi dia. Dia berani fight tempatnya, dia nggak takut dengan persaingan lawan Bernardo, lawan siapa lagi di sisi kanan itu nggak banyak sekarang. Setelah Riyad Mahrez pergi, si Pep juga bilang gitu. Menurut gue pemain ini juara juga, dia di Euro 21 kemarin dia anggota tim Inggris yang juara. Mungkin dia bisa jadi pemain baru, tapi kita tahu Pep sejauh ini belum terlalu percaya sama dia. Dia main 14 pertandingan Liga musim lalu, tapi hanya 2 start. 2 startnya itu pun setelah City jadi juara. Jadi kayaknya Pep masih belum pede percaya sama dia, tapi dia sendiri sudah percaya dengan kemampuannya. So, we'll see ke depannya gimana. Tapi Sevilla lumayan keren ya, maksudnya kemarin juga banyak yang mungkin meremehkan, tapi sejak mengalahkan MU, kemudian Juventus, ini tim yang tadinya sebenarnya ancur-ancuran kayaknya bisa, kalau di turnamen selalu bisa menjadi giant killer nih. Apa yang membuat musim ini atau juga musim lalu dan juga sekarang menjadi tim yang cukup disegani lah untuk alot lah Mas. Iya. Kalau mentality, para pemain ngaku bahwa kehadiran Mendilibar itu betul-betul membuat mereka perubahan dari sisi mentality. Maksudnya sebelum-sebelumnya pelatihnya bagus lah. Poteguillo juga mereka akui bagus. Lalu pelatih yang siapa Chile? Siapa yang buat Sampoli. Sampoli juga bagus, cuman ketika mereka dipegang sama si Mendilibar, itu dia bisa ngasih added value ke para pemain gitu. Lu tambah ekstra 5%, lu tambah ekstra 10%, itu bisa di-deliver sama pemain. Dan itu yang dibutuhkan Sevilla untuk laga-laga yang memang tipenya knockout stages yang kayak gitu-gitu. Dan Sevilla kita tahu ketika tampil di knockout stages dan mereka langsung kayaknya beda banget gitu dari sisi. Memang ini tim ngebangun dari musim kemarin, harus kita akui turun naik dari sisi defense-nya mereka berantakan dulu ya, karena memang kehilangan pemain-pemainnya, Konde sama Sanchez cabut ke ke Barcelona dan ke Aston Villa ya. Terus mereka harus benahi dulu dari sisi defense, lalu perlahan-lahan mereka bisa tambah lagi dari sisi offense-nya, walaupun dari materi pemain sebetulnya ini kan nggak ada pemain yang jelek, hampir semua pemainnya oke lah, di atas rata-rata pemainnya gitu, pemain-pemain. Walaupun ada yang disebut mungkin pemain buangan yang tadinya kurang bersinar, di sini jadi bersinar lagi gitu ya. Oliver Torres ya salah satunya. Teles musim lalu ya. Sekarang di Arab ya. Sebetulnya bagus juga pemain-pemainnya, cuman somehow kok waktu itu nggak bisa works gitu. Tapi di bawah Mendilibar akhirnya dia bisa ngebuktiin itu bisa. Ya lagi-lagi di laga seperti ini ya Sevilla sulit untuk dikalahkan. Defensive wise mereka luar biasa. Aerial presence mereka juga selalu luar biasa, selalu bisa menyulitkan. Jadi memang tim ini punya modal untuk menyulitkan. Cuman on course of one season, nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Karena kadang-kadang mereka tidak tampil konsisten. Makanya di liganya kadang-kadang mereka bisa keluar dari Big Six. Bono juga cabut ya? Bono cabut juga kalah. Masalah finansial. Kayaknya mereka ada masalah finansial. Iya, karena kan di bawah Tebas ini kan agak ribet ya. FVP-nya La Liga ya, beda sendiri ya? Mereka tuh nggak mau klub-klub itu bisa berhutang pada pemain lagi. Makanya dia make sure ketika lo daftarin pemain, lihat
cash flow seperti apa, lu mampu nggak gaji pemain. Makanya mereka sulit untuk bisa daftarin pemain. Mereka harus offload pemain-pemain untuk bisa daftarin 25 orang aja. Mereka harus banyak ngejual. Makanya Barcelona pun pemain-pemain barunya banyak belum juga loh yang didaftarin. Berat juga. Tapi akhirnya sih itu udah bisa ya? Siapa main barunya? Gundogan belum? Gundogan belum. Oh belum? Oh katanya kemarin katanya minggu lalu. Belum. Cedera lagi sekarang. Nggak jelas sih, gue nggak ngerti. Emang kayak gitu, makanya banyak klub yang sebel juga masih Tebas. Kenapa sih lo mempersulit tim kita? Gimana kita mau bersaing sama tim-tim luar kalau lo masalahin ini? Cuman in a way dia bela klub juga supaya lo bisa bayar gajinya. Gitu. Gimana nih, lo ngeliat tahun lalu juga dia dicabut-cabutin pemainnya, susah lagi survive, akhirnya Mendilibar masuk bisa membangun kembali. Sekarang juga Bono cabut, kemungkinan Acuna juga mau dibeli juga sama Aston Villa, dan gue nggak tahu pemain lain yang mungkin ada diincar sebagai gantinya. Baru dapat si Djibril Sodo yang gue kenal, sisanya 2 nama lagi gue nggak begitu kenal. Lo melihat apakah Sevilla sama, gue juga nggak begitu bisa kenal. menjadi Dan Sevilla di Liga sih gue rasa masih susah lagi kesulitan ya, apalagi ditambah dengan financial trouble. dan sekarang dia main Liga Champions lagi ya, bukan Sekarang di Liga Europa League Champions, ya. jadi Lebih bahwa susah dia. dan ketebalan skuadnya juga kan sangat amat ya tipis gitu. Jadi kesulitan bagi Mendilibar adalah memilih skuad gitu, bahwa lu minggu Selasa Rabunya lu main Liga Champions, weekend lu main di La Liga, ini bakal menjadi kesulitan. Balik lagi bakal menjadi turnamen mana yang bakal dipilih, dan buat gua lagi-lagi bakal milih knockout stage, misalnya turnamen yang kayak Liga Champions untuk Ya dipilih. mendingan dia sengaja peringkat ketiga grup terus turun lagi ke Europa League. Juara lagi. Tiap tahun kan begitu terus. Iya, Jadi terus dia. di liganya biarin lah lu terkapar gitu, tapi di mata Eropa Sevilla masih dianggap sebagai rajanya Europa Betul, League gitu. betul. Jadi buat gua nggak akan begitu beda jauh ya, seperti yang Mas Ari bilang bahwa pelatih baru ini benar-benar memberikan sebuah apa ya? Walaupun materi skuadnya, gue nggak bilang jelek ya, ada juara dunia di sana, bek kanan bek kirinya, tapi ya ada El Nesri juga menjadi sensasi untuk kemarin di World Cup. Tetap kalau secara kolektif ini bukan tim yang kompetitif banget gitu. Masih banyak pemain-pemain yang masih below the par, cuman buat gue Sevilla Masa edarnya udah habis juga. iya gitu, buat gue ini bakal Navas, memilih. Rakitic ya. Iya, susah. Jadi cuman kalau buat di Liga Suso. Nggak jelas. paling gitu trennya kayak begitu, di Liga Champion turun ke Europa League, Europa Juara League lagi, Europa League. Juara Pada takut lah dia Minjam kalau- Anthony Martial lagi nanti tahun depan. masuk lagi Liga Champion gitu aja kan. Tiap waktu juara sama Unai Emery 3 kali kan juga mereka di liganya nggak pernah juara. tapi materi seminim itu kalau ketemu MU ketir sih gue yakin. Kadir. Kalau di Liga Eropa, Iya. Liga Champions MU menang. Oh ya, boleh. Boleh. Potong ya. Tapi akhir pekan nanti akan ada yang seru karena sang juara bertahan Premier League akan menghadapi tim Gerasak-Gerusuk yang kemarin juga mendekati peringkat 4. Dan gue bahkan kemarin melihat kalau MU ketemu Newcastle, mati MU kemarin di pekan pertama. mati. Lawan Iya. kemarin aja begitu. Gimana lawan Newcastle yang secara main duel-duel physical appearance-nya kuat banget, counternya juga kuat. Dan lo gimana Fir Siapa melihat lawan Chelsea? Newcastle sekarang dengan kedalaman yang lebih merata, Isak juga sekarang Iya. bugar, sombong. lawan sini gimana? Iya, Minimal sekali, lawan lah sekali. ya, Oh, iya, nggak boleh. akan dibantai lah ya. Dulu sama Mike Ashley kan pemainnya Jauh. Bruno Iya, Nanita, iya. Gabriel Obertan. Take your time lah, take your time sekarang. Kalau Mulai Gini- pekan dengan peringkat 1. Iya, kapan iya. biasa. Pede dong. 10 tahun sekali. Iya, kalau balik lagi ke pertanyaan lo, Newcastle sekarang punya pace, mereka punya power. Keren sih Struktur tim mereka bagus banget sekarang. Kalau lu lihat finishing juga, kalau kota kemarin lu bahas bagaimana Wolves melepas 23 tembakan lawan Man Tapi nggak United efektif tanpa ya. gol. Kemarin lihat finishingnya Alexander Isak, keren banget, luar biasa banget. Kalau Wilson begitu masuk, dia juga bisa kontribut gol. Newcastle bisa turunin 2 pemain yang punya kontribusi 31 gol di Premier League musim lalu. Itu adalah suatu nilai plus yang dari dulu nggak pernah Newcastle punya. Sandro Tonali kita lihat penampilannya di pre-season nggak kelihatan sama sekali kayak gini, maka dari awal gue kayak ragu nih pemain adaptasinya mungkin masih perlu waktu, masih lama. Tapi dia buktiin, kehadiran dia di lini tengah tuh benar-benar menghadirkan apa ya? Permainan elegan yang nggak pernah ada lah Bisa sebelumnya. gantiin Jonjo Shelby lah ya. Iya kan. Funo Nanita, ganti Funo Nanita. Sulit sih kalau selfie sulit. Itu Jack Colback. Jack Colback. Ganti Ginger Pirlo. Jadi ya kalau dibilang pede, gue pede. Cuman masalahnya Newcastle kan main highline. Highline-nya Newcastle itu bisa jadi makanan empuk bagi Holland. Kalau Holland lagi Very highline. lagi gaya lagi nyerem-nyereminnya ya. Cuman kita berharap Holland yang muncul adalah Holland yang suka absen di laga-laga besar. Oh, ini agak besar berarti ya? Makanya ini kalau Haaland bikin gol, berarti bukan laga besar. Woi, gue tenang begini. Iya. Biasanya kan Optimis kayak dong. gini.
Iya. Oh iya, sekarang berarti laga besar puncak Yo, klasemen berarti iya. Haaland ada. Champions League loh ini, tim Champions Duel. League loh. Bilang ke Tim Haaland aja champion. ini final gitu. Oh, Oh iya langsung. Nggak bikin gol, Nggak bikin gol. Jangan, gue Mindsetnya masih berubah. kaptenin dia di FPL, gue masih kaptenin. Gimana dilihat Newcastle sekarang? Iya. Seberapa besar chance lawan City? Enak Newcastle sekarang, pembeliannya luar biasa, transfer policy-nya. Nah nih, Liverpool kalau mau beli pemain ini belajar dari Newcastle. Lu beli kebutuhan yang lu bener-bener butuh gitu. Dan buat gue sekarang Newcastle punya 2 babak, dalam arti gini. Babak pertama lu dengan Gordon, babak kedua dengan Harvey Barnes. Keduanya sama-sama tajam, kedua-duanya sama-sama tajam, speedster Yang satu juga. lebih speedster, satu lebih technical. Iya, artinya bahwa Barnes lebih. di depan juga lu bisa pakai Isak, lu bisa pakai si Wilson. iya, artinya bahwa ini tim udah enak lah gitu. Mungkin ditambah lini tengahnya lagi untuk jadi backup Tonali maupun juga siapa? Ya, ada Sean Longstaff masih Ya, Ya, ya oke, Willock. it's okay. Cuman Willock. kalau tambahan lagi gue rasa perlu karena dia baru datengin Luis Hall Luis Hall. juga dari Ya. Chelsea, datengin Livramento juga, akademi Chelsea yang main di Southampton. Artinya bahwa kalau ini belakang ya Iya, gua Liverpool mau ditaruh di mana ya? kanan gantiin Back Trippier. kanan. Oh, Trippier masih cedera emang. Trippier. Maksudnya kalau Enggak, buat pelatih. Gue kan sayang gitu. kami kalau- Liga Champion. Oh iya, lupa. Ji, Liverpool butuh datang kedalaman. ke- ini bukan Perlu Sevilla. kedalaman, Lupa. Bro. Kedalaman Iya. squad. Dan gua sih kalau secara kualitas gua rasa gue pede Botman ketemu Haaland. Ini main di kandang siapa? City. Etihad. City, Mas. Gimana, Mas? Main di kandang City, Mas. Pede banget Iya. nih 2 orang nih. Kayaknya pekan ini dibalikin dulu ke bumi Newcastle. nah, Karena lawan City. Tapi Iya. ya City kan ya Guardiola selalu one step ahead of every coach ya. Maksudnya dia kayak ya main catur, dia udah tahu lu bakal ngapain, lu udah tahu lu bakal apa, kontra strateginya bakal apa. Gue ngelihat sih Pep bisa melakukan itu ya. Ya walaupun agak berat begitu mereka nggak ada De Bruyne, itu faktor X yang gede Iya, banget ini yang buat menjadi buat City. pertanyaannya. Siapa yang bisa nyuplai ke Haaland ya? Ya itu yang menjadi pertanyaan juga gitu. Cuman gue tetap melihat City punya kans ya, walaupun akan sulit ya karena Newcastle pressingnya luar biasa, highline-nya begitu tinggi, ya tinggal kita tunggu bagaimana mereka menyikapi transisi. Itu kan yang mereka nggak hadapi di pertandingan pertama Iya, kan, iya. dia nggak dapat transition. Aston Villa empuk banget itu buat di counter sih kemarin. Justru kan. mereka yang transition terus kan Iya, Newcastle-nya, tapi mereka belum terlihat ketika ada transisi. Sementara City transisinya juga luar biasa cepat kan. Siapapun yang main, mau Foden kayak, mau Grealish kayak, mau Julian Alvarez kayak pemain-pemain itu kan mereka punya transition yang 3 sentuhan tek nyampe langsung kotak penalti yang kayak gitu-gitu. Gue tetap melihat City masih sulit ya untuk bisa ditaklukkan. Menghadapi Monster City ya, bukan Manchester City ya. Formasi apa kira-kira? Siapa yang line up terbaik yang akan lu turunkan? Antara Barnes, Gordon, terus striker Isak apa Wilson? Apakah ini formasi Abrar bener? Atau lu mau koreksi Abrar punya? Tumben Brar. Wih, Benar. oh, lu Jempol. Prefer Barnes main utama ya? Iya, enggak Dibanding karena si Big Joe. enggak mungkin, tapi kiri kayaknya Gordon. Gordon sih ya. Cuman karena si Eddie Howe ini bukan pelatih yang suka mengubah starting lineup kalau dia sudah punya strike. Kalau dia punya 11 yang dia suka, dia akan mainin itu terus biasanya. Tapi antara Barnes sama Gordon emang 50-50. Pokoknya itu doang di posisi itu. Kalau menurut gua pertandingan akan dimenangkan dari kekuatan bench sih. Kalau misalnya si Newcastle punya tadi pemain-pemain yang udah disebut, ada Callum Wilson bisa di bench. Katanya Abrar bakal jadi bulan-bulanan, Fir. Parah banget. Oh ya nggak apa-apa ya, udah lama nggak ngerasa jadi bulan-bulanan cuy. Dari tahun ke tahun cuman nunggu nggak degradasi aja, nggak enak rasanya cuy. Sekarang justru rasanya. Nah kalau misalnya nih, kalau kita lihat bench City itu banyak banget pemain mudanya. Mesin Jason McCarthy, oke dia jago di Sheffield United musim lalu. Tapi kita nggak tahu dia gimana di tim sekelas City. Terus ada Maxime Peron. Itu bukan tipe yang bisa game changing gitu loh. Kita ya harus melihat bagaimana dia kalau babak kedua apa yang akan dia lakukan. Karena Pep mulai akhir-akhir ini kan mulai jarang melakukan pergantian ya Mas ya. Kayak kemarin di Super Cup dia juga cuma 1 pergantian. Paling yang bisa diandalkan dari bench adalah Julian Alvarez. Emang menakutkan pemenang Piala Dunia. Tapi other than that, offensively, gue masih ngerasa kalau dari bench, Foden masih cadangan juga. Oh, Foden lah ya. Foden ya paling kadang iya kayak Grealish kan sekarang juga masih belum fit ya, kayaknya dia belum masih cedera. Kehilangan Gundogan, kehilangan Riyad Mahrez dan lain-lain itu menurut gua berat juga bagi si Pep ini. Jadi kalau kita prediksi berapa kawan-kawan? 1-1. 1-1 imbang luar biasa. Mas Aryo. Beda 1 gol menang City. B1 gol menang City. Ya gua pasti menang Newcastle. Berapa gol? Pas beda-beda nih. Sangat meyakinkan ya. Beda-beda nih kan, Iya, seri. beda-beda. Akhirnya City, ada yang sama nih. Newcastle. Kemarin juga gitu Kemarin kan, juga gitu kita kan, iya. menang gua kan seri kan. Oh iya benar. Tapi rasanya Chelsea menang. Oh ini. Iya nggak? 1 poin. Ya kita lihat apakah tim yang sekarang jadi peringkat 1 dengan keunggulan kemarin 5-1 di Yuk, Newcastle bisa pertandingan yuk. pertama akan diuji
sama tim yang menjadi juara bertahan dan juga dimiliki oleh Sultan Uni Emirat Arab. Sultan Arab vs Sultan Emirat Arab, lebih jago mana, walaupun Sultan Arabnya masih malu-malu belanja karena takut mungkin dilihat financial fair play-nya ya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin untuk ngebahas seberapa benar prediksi dari 3 pemain nanti, dan nanti mungkin bisa ngebully Virzi kalau misalkan terlalu optimis. Ya boleh ntar Fan City datang yang Wanandi. Apa teman gue namanya Wanandi, bukan Wanandi cuma oh Andi. Waduh. Namanya Wanandi beneran. Wanadi. Wanadi. Panggilannya? Wanadi, iya Wanadi. Oh, dia manggil Wanadi. Gue pikir panggilannya Wandi juga. Pak Wandi, sorry Pak, salah ada namanya. Waduh. mirip. Iya. Ya kita akan ngebahas dengan topik selanjutnya yang nggak kalah serunya.